Rahasia yang aku bawa sampai mati. Di ambang senja, namaku Ilham. Dan jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Tak ada lagi tubuh ini duduk di teras setiap sore. Tak ada lagi suara batuk yang sering anak-anakku cemas dengar di dini hari. Tak ada lagi kopi pahit yang kugenggam sambil memandangi langit pagi. Tinggal kenangan, tinggal jejak langkah yang pelan-pelan akan dilupakan. Tapi sebelum semuanya benar-benar hilang, izinkan aku berkata jujur. Sekali ini saja, tentang sesuatu yang kupendam seumur hidupku. Tentang siapa aku sebenarnya. Aku dilahirkan dari duka. Aku tak ingat wajah ibuku. Karena aku belum sempat melihatnya. Yang ku tahu, ia pergi tepat saat aku datang ke dunia. Orang-orang bilang, aku lahir dengan menukar nyawa. Bahwa suara tangisku mengusir napas terakhir ibuku. Dan sejak hari itu, aku dimulai dari luka. Ayahku, lelaki bernama Wildan, tak bisa menahanku tetap bersamanya. Desa ini punya adat, punya sumpah. Punya keyakinan yang lebih kuat dari logika. Mereka bilang aku panas, membawa malapetaka. Aku harus dijauhkan, dibuang, atau jika perlu, dibuang secara halus lewat adopsi. Tapi Tuhan tidak setega itu. Ia mengirim sepasang manusia, Pak Altar dan Bu Popi, yang mengambilku dari kolong rumah. Dari lubang yang biasa tempat ayam bertelur atau tikus keluar masuk. Begitulah aku diterima, bukan dari pelukan, tapi dari lubang gelap. Tapi justru dari sanalah aku mengenal cahaya. Mereka tak melahirkan aku, tapi mereka mencintaiku. Ibu Popi menggendongku, menyusuiku meski bukan darahnya. Ia menidurkanku, menyuapiku, memandikanku. Bahkan saat aku demam tinggi, ia menungguiku semalaman tanpa tidur. Pernah suatu malam, aku menggigil keras dan aku ingat dengan samar, ia berdoa sambil menangis. Kalau memang harus ada yang mati malam ini, biar aku saja, jangan dia. Aku tumbuh bersama anak kandung dan anak tiri, dari ayah angkatku. Tapi aku tak pernah merasa ditinggalkan. Aku diperlakukan seperti anak kandung. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Dari cara orang menatapku, dari desas-desus di pasar, bisik-bisik di pengajian, gurauan pahit dari keluarga. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa secara darah. Tapi cinta, kadang lebih tebal dari silsilah. Aku tak pernah bertanya, tapi aku tahu. Ayah angkatku pendiam, tapi tangannya selalu bekerja. Ia mengajarkanku cara menjala ikan, cara menggali sumur, cara berdagang kecil-kecilan. Dan di setiap ajaran itu, aku tahu, dia sedang menyampaikan cintanya. Tapi aku juga tahu, ia menyimpan satu ketakutan. Kalau aku tahu siapa diriku sebenarnya, aku mungkin pergi, meninggalkan mereka, menuntut kebenaran, menyalahkan masa lalu. Tapi aku tak pernah punya keberanian seperti itu. Aku mencintai mereka terlalu dalam. Dan cinta kadang berarti memilih diam, agar tidak merusak apa yang sudah rapi. Aku mendengar nama ayah kandungku disebut sekali dua kali. Aku tahu siapa kakak-kakakku yang kini merantau jauh. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Karena jika tahu berarti harus memilih, aku lebih memilih tetap di sini. Bersama mereka yang mencintaiku tanpa syarat. Aku membangun hidup sendiri, tapi tak pernah sendiri. Aku tumbuh, belajar, bekerja. Aku jatuh cinta, menikah, punya anak. Aku mulai membangun rumah kecil kami dari sisa hasil jual beli kayu dan hasil laut. Setiap sudut rumah itu adalah hasil keringatku. Dan setiap tetesan keringat itu adalah persembahan untuk ibu dan ayah angkatku. Anak-anakku tumbuh sehat, pintar, ceria, dan aku mendidik mereka seperti aku dididik dulu, dengan cinta, bukan darah. Tapi dunia tidak pernah benar-benar lupa. Saat aku mulai dikenal, saat usaha mulai besar, saat namaku mulai disebut di rapat kampung, orang-orang mulai menggugat masa lalu yang selama ini diam. Luka yang diturunkan lewat bisik,
Suatu hari, anakku pulang dengan mata sembab. Ia bertanya, "Ayah, katanya kakek yang sebenarnya bukan kakek kami." Aku tercekat. "Ayah, katanya kami bukan bagian dari keluarga besar ini." Dan malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena aku tak tahu jawabannya, tapi karena aku terlalu takut jawabanku akan membelah dunia mereka, seperti dunia yang pernah membelahku dulu. Kini, tubuhku tak lagi sekuat dulu. Kadang aku lupa hari, lupa nama cucu, lupa mengunci pintu. Tapi ada satu hal yang terus aku ingat, bahwa aku hidup dalam dua dunia. Dunia darah, dan dunia cinta. Dan aku memilih tetap di dunia cinta. Aku menulis ini bukan karena ingin dikenang sebagai korban, tapi sebagai bukti, bahwa tidak semua yang tidak lahir dari rahim, lahir tanpa cinta. Jika nanti aku pergi, jika nanti kalian berdiri di depan pusaraku, dan bertanya, siapa sebenarnya ayah kita? Kalian boleh bilang, ayah kami adalah lelaki yang tak pernah membuka asal-usulnya, karena ia lebih memilih mencintai daripada membuka luka. Dan jika kalian ingin tahu siapa ibu kandungku, carilah nama Ratna. Ia perempuan kuat, ia perempuan yang memberiku hidup. Dan jika kalian ingin tahu siapa ibuku, carilah nama Poppy. Ia perempuan yang memberiku cinta. Dan mungkin, hidup memang tidak selalu memilihkan kita jalan yang mudah, tapi selalu memberi kita orang-orang yang bisa membuat jalan itu layak ditempuh. Jika kalian membaca ini setelah aku tiada, peluklah satu sama lain lebih erat. Jangan wariskan luka, wariskan cinta, karena cinta tidak pernah butuh darah, hanya butuh hati.